Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 166. Ini benar-benar Chen Zhongcheng. Keempat pria itu memandang Ji Fei dan melihat tatapan mata Ji Fei yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi tanpa sadar mereka tidak mengatakan apa-apa. Xiao Zihai buru-buru memutar nomor telepon Chen Qian. Sayang, saya telah diberhentikan dari jabatan saya lagi. Dan saya harus pergi ke departemen terkait untuk bekerja sama dalam penyelidikan korupsi. Itu semua disebabkan oleh masalah Ji Fei. Dia menelepon dan berkata dia akan mengeluarkan saya dari jabatan saya dan diselidiki dalam waktu 10 menit. Itu benar-benar selesai. Kamu harus meminta kakak untuk menyelamatkanku. Bahkan jika aku tidak mempertahankan posisiku kali ini, aku masih bisa mempertahankan orang-orangku. Tidak mengetahui apa yang dikatakan pihak lain, Xiao Zihai mengatakan banyak hal secara berurutan, tetapi saat dia berbicara, standar dan persyaratannya menjadi semakin rendah. Dia benar-benar ketakutan. Hu Fang dan yang lainnya, yang awalnya menaruh harapan padanya, merasa seolah-olah ada air es yang dituangkan ke kepala mereka. Mereka benar-benar putus asa dan marah. Xiao Zihai, kamu membunuh kami, bunuh bajingan ini. Kami melaporkan Xiao Zihai karena korupsi dan penyuapan. Dan kami memiliki bukti di tangan kami. Dalam keputusasaan, dia benar-benar pecah, ledakan. Hu Fang adalah orang pertama yang bergegas dan meninju Xiao Zihai. Aku akan menghajarmu sampai mati, bajingan. Ah, Xiao Zihai berteriak, dan sebelum dia sempat bereaksi, yang lain bergegas mendekat, meninju dan menendangnya. Ah, membantu, berhenti berkelahi, saya salah. Xiao Zihai menutupi kepalanya, meringkuk, dan terus meratap. Saat ini, Xiao Zihai seperti anjing yang berduka, dan tindakan Hu Fang serta yang lainnya seperti sekelompok anjing gila yang saling menggigit, tipikal anjing yang menggigit anjing. Sui Muhan akhirnya kembali tenang dan menunjukkan kelegaan di wajahnya. Melihat Ji Fei, sekali lagi ada lebih banyak kekaguman dan rasa ingin tahu. Akhirnya, penjaga keamanan dan 4 orang mengambil tindakan bersama untuk menghentikan Hu Fang dan yang lainnya, lalu membawa pergi Xiao Zihai. Meski jauh, hinaan mereka masih bisa terdengar. Bang Ninghai kembali terdiam. Penjaga keamanan dan pegawai di lobi memandang Ji Fei dengan mata yang rumit. Jika kita berbicara tentang terakhir kali kita datang ke sini untuk berbisnis, ada berbagai macam lelucon karena Xiao Jian dan Gan Qiu. Menurut mereka, Ji Fei lebih seperti babi yang memakan harimau. Jadi hari ini Ji Fei selalu menyelesaikan masalah dengan tenang, dan dia tegar sampai akhir. Pria, ini adalah pria sejati, ini adalah pria yang jujur. Patah, bang-bang, ada tepuk tangan, lalu suara gemuruh. Sui Muhan berjalan ke depan sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Ji Fei. Terima kasih, Tuan Ji, karena telah membantu kami. Mata Ji Fei tertuju pada jari Sui Muhan yang seputih akar teratai, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Ini benar-benar anugerah dari Tuhan untuk dunia manusia. Tersenyum dan mengangkat bahu, saya di sini untuk meminta Direktur Sui membantu bisnisnya. Setelah berbicara, dia meletakkan kartu emas itu di tangan Sui Muhan. Tidak ada jabat tangan, Sui Muhan agak kecewa. Namun, ketika dia melihat Li Ruoxi di sebelah Ji Fei, dia tersenyum. Pria ini sangat menarik. Wajah cantik Li Ruoxi memerah. Dia baru saja menonton drama dramatis dengan pasang surut. Dia awalnya khawatir membiarkan Xiao Zihai membersihkan Bang Ninghai dan grup Li baru. Tapi dia tidak menyangka Ji Fei bisa menyelesaikan masalahnya, hanya dengan satu panggilan telepon. Hal ini pun membuat Li Ruoxi semakin penasaran dengan Ji Fei. Urusan apa yang perlu ditangani Tuan Ji? Bagaimana kalau pergi ke kantor bersamaku? Sui Muhan bertanya sambil tersenyum. Dia akan menanganinya sendiri untuk Ji Fei. Oke. Tujuan datang ke sini adalah untuk menanyakan informasi. Tuan Ji, Tuan Li, silakan naik ke atas. Sui Muhan memberi isyarat mengundang. Ji Fei berinisiatif untuk menyingkir dan membiarkan Li Ruoxi berjalan di depan. Dokter Sui, silakan pergi dulu. Sui Muhan mengangguk dan memimpin ke atas. Berjalan ke atas, Ji Fei melirik punggung Sui Muhan yang mempesona. Meskipun Li Ruoxi sangat cantik, dia masih belum dewasa, yang membuat orang menghela nafas. Di kantor Sui Muhan, Ji Fei melihat sekeliling. Ada kaligrafi dan lukisan di dinding, segala macam sketsa bunga, dan bunga di ambang jendela. Tapi anehnya,
baik lukisan maupun bunga di ambang jendela tidak mekar. Wanita ini sangat menarik, aku secantik bunga, tapi aku tidak suka bunga mekar. Inilah kesan Ji Fei terhadap Sui Muhan. Tuan Ji, bisnis apa yang ingin Anda tangani? Sui Muhan duduk di samping komputer dan bertanya sambil tersenyum. Pertama-tama, bantu saya memeriksa siapa pemilik kartu bank yang digunakan untuk mentransfer uang kepada saya hari ini. Sui Muhan mengangguk dan segera menggesek kartunya untuk memeriksa. Chen Zongcheng, saat Sui Muhan melihat nama itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya. Jin Minglu menyebutkan di rumah sakit bahwa ayah kandung Jin Lingbin adalah Chen Zongcheng. Mengingat kembali kartu hitam Chen Zongcheng, semakin yakin bahwa Chen Zongcheng berasal dari keluarga Chen saat itu. Tampaknya istri Xiao Zihai, Chen Qian, juga anggota keluarga Chen. Serangkaian berita muncul di benak Ji Fei. Oh, dia terkekeh. Ternyata itu benar-benar dia. Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan heran. Tuan Ji, apakah Anda tahu ini Chen Zongcheng? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Aku tidak kenal dia. Saat dia berbicara, mata kedua wanita itu penuh rasa tidak percaya, dan bahkan tidak puas dengan kebohongan Ji Fei. Direktur Sui, lihat berapa banyak uang yang saya transfer ke kartu bank saya hari ini. 10 miliar, Sui Muhan berseru. Berapa banyak? Li Ruoxi bertanya dengan cepat seolah dia disengat lebah. Jantungku berdebar kencang, seolah-olah ada di tenggorokanku. Jika ini benar-benar 10 miliar, bukankah Ji Fei perlu dicium? Kepalaku berdengung, Sui Muhan tidak tahu. Pagi ini, kartu Tuan Ji menerima transfer sebesar 10 miliar, dan orang yang mentransfernya adalah Chen Zongcheng. Jelaskan dengan cermat, Li Ruoxi benar-benar mengalami disorientasi. Melihat Ji Fei seperti monster, bagaimana mungkin? Apakah ciuman pertamaku akan hilang hari ini? Ji Fei mengangkat sudut mulutnya dan mengangkat alisnya ke arah Li Ruoxi, seolah dia tahu apa yang dia katakan. Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan tajam, penjahatnya berhasil. Ji Fei mengangkat bahu, sayang, bagaimana kalau aku mentraktirmu makanan barat? Kepala Li Ruoxi terasa seperti memiliki dua kepala besar. Ini mungkinkah dia meminta ciuman di restoran barat? Melihat Sui Muhan yang kebingungan, dia mendapat ide, Dokter Sui, bagaimana kalau meminta Ji Fei mentraktir kita dan kita bisa mengalahkan orang kaya? Sui Muhan sudah melihat ada rahasia di antara mereka berdua, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Tuan Li, maafkan aku harus menjemput anak itu, aku akan mentraktirmu lain kali. Dia tersenyum cerah pada Ji Fei, dan matanya sepertinya menanyakan apa keputusannya. Ji Fei diam-diam menguji, wanita ini memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Li Ruoxi hampir menangis, matanya penuh permohonan dan ketidakberdayaan. Apakah ini benar-benar akan, sayang, ayo pergi. Ji Fei melangkah maju, meraih tangan Li Ruoxi dan berjalan keluar. Li Ruoxi tampak gugup. Sui Muhan melihat ke belakang kedua orang itu dan mengangkat sudut mulutnya. Seorang pria yang sangat anggun telah menemukan wanita yang begitu sederhana. Ini akan menjadi pasangan yang sangat menarik. Li Ruoxi sangat senang, Ji Fei, pria kecil ini sangat menyenangkan. Villa pemandangan Ninghai. Saudara Chen dan Huayun sedang berbaring di bawah payung matahari di samping kolam renang di rooftop, menikmati perasaan nyaman setelah bersantai. Ponsel Chen Qian menelepon. Bab 167 Chen Zongcheng yang marah. Chen Zongcheng menekan tombol jawab dengan mudah. Saudari, apakah Anda sudah menyelesaikan Bank Ninghai? Saudaraku, ini tidak bagus, Chen Qian berteriak dengan suara menangis. Chen Zongcheng tertegun dan buru-buru duduk tegak. Apa yang terjadi? Zihai dicopot dari jabatannya dan dibawa pergi untuk diselidiki. Apa? Chen Zongcheng merasa wajahnya seperti ditampar 2 kali. Saudara Chen tidak pernah kehilangan muka seperti ini ketika bekerja di kota Ninghai, terutama di sistem perbankan, di mana dia adalah bos yang tidak terlihat. Kini, kakak iparnya telah dicopot dari jabatannya dan dicopot. Yang paling membuatnya marah adalah orang-orang ini mengetahui hubungan antara Xiao Zihai dan dia. Lagi pula, seseorang menelepon 2 hari yang lalu untuk mempromosikan Xiao Zihai lagi. Ini semua salah Ji Fei, penjelasan Chen Qian datang. Ji Fei belum mati. Tidak, bukan saja dia belum mati, dia juga memanggil seseorang untuk mencopot Xiao Zihai dari jabatannya dalam waktu 10 menit dan kemudian membawanya pergi untuk diselidiki. Pada akhirnya, semuanya sudah selesai, ya, saya melakukan semuanya, dia dibawa pergi dan diselidiki.
Dasar bajingan, ledakan, Xiao Zihai langsung menendang meja kopi di bawah payung matahari. Huayun, yang mendengarkan dengan tenang dan tidak berani menyela, dipukul oleh meja kopi, dia segera menutup mulutnya dan tidak berani menangis kesakitan. Kemana Xiao Zihai dibawa? Saya tidak tahu. Setelah dia menelepon saya untuk meminta bantuan, saya tidak dapat dihubungi lagi. Mendengus, bajingan-bajingan ini sepertinya mengira aku sudah terlalu lama diam. Mohon tunggu kabarku tentang masalah ini. Patah, Xiao Zihai langsung menutup telepon, wajahnya sangat gelap hingga hampir meneteskan tinta. Huayun berdiri saat ini, menutupi perut bagian bawahnya yang terbentur, dan menatap Xiao Zihai, apa yang terjadi? Ji Fei belum mati, Xiao Zihai dicopot dari jabatannya dan dibawa pergi untuk diselidiki. Ah, mata Huayun menunjukkan ketidakpercayaan. Mata Chen Zongcheng menyipit 2 kali. Turunlah dan aku akan menelepon 2 kali. Huayun mengangguk dan dengan cepat berbalik dan turun. Xiao Zihai segera memutar nomor telepon, dan segera mendengar suara hormat dari pihak lain, Saudara Chen. Apakah orang yang dikirim untuk membunuh Ji Fei putus? Pihak lain tercengang, belum ada kabar dari pihak saya, kan, saya mengirim Sanzi dan Xiao Wu. HMPH, kamu pecundang, Ji Fei masih hidup dan sehat, dan kamu bahkan tidak tahu kalau laki-lakimu sudah mati. Saudara Chen, maafkan aku, hari ini, kita harus membunuh Ji Fei bagaimanapun caranya. Jernih, Xiao Zihai menutup telepon dan merasa lebih baik. Memikirkan Xiao Zihai, dia mengambil ponselnya dan turun tanpa melakukan panggilan kedua. Sesaat setelah sampai di bawah, Chen Qian memanggil lagi, saudaraku, apa kabar? Xiao Zihai menghela nafas panjang dan berkata, biarkan Xiao Zihai diselidiki dan diselidiki. Bukankah lebih baik membersihkan namanya? Ketika Chen Qian mendengar ini, dia langsung merasa sedih. Saudaraku, tolong jangan, jika dia tidak bisa keluar, semua yang ada di keluarga kita akan hilang. Dia tahu persis dari mana asal barang-barang di rumahnya. Jika Xiao Zihai diselidiki, keluarga mereka akan kehilangan segalanya. Mendengus, kamu pecundang yang belum dewasa, tahukah kamu berapa banyak wanita yang dibesarkan pria itu di luar selama bertahun-tahun? Mengapa kamu peduli dengan hidup dan matinya? Saudaraku, bagaimanapun juga, dia juga ayah Xiao Jian. Kamu tidak bisa hanya melihat Xiao Jian dan tidak keluar. Kenapa aku mempunyai saudara perempuan yang tidak berguna sepertimu? Saudaraku, wow, Chen Qian menangis. Oke, jangan menangis, aku akan menelepon dan meminta mereka melepaskanmu. Terima kasih kakak yang terbaik, kakak paling mencintaiku. Chen Qian segera mulai memuji. Chen Zongcheng tidak bisa berkata-kata untuk saudari ini. Berpikir untuk melepaskan Xiao Zihai hanya dalam 1 kalimat, dia menutup telepon dan menelepon. Bisakah pihak lain memberimu wajah? Huayun mengingatkan dengan ramah. Karena jika dia menangkap Xiao Zihai lagi, pasti ada yang salah, kalau tidak akan ada masalah. Oh, Chen Zongcheng terkekeh, beraninya mereka menolak memberikan wajahku. Setelah terkejut sebentar, Huayun menunjukkan kekagumannya pada Chen Zongcheng. Saya sangat mengagumi kepercayaan diri Anda. Mulut Chen Zongcheng menunjukkan rasa bangga saat dia memutar nomor. Halo, Tuan Chen, bagaimana saya bisa melayani Anda? Suara manis lainnya datang dari pihak lain. Nada suara Chen Zongcheng rendah. Apakah kamu masih ingat bahwa saya memintamu untuk membebaskan Xiao Zihai dari hukuman dan mempromosikannya beberapa hari yang lalu? Ingat, lalu apa yang kamu lakukan hari ini? Tahukah kamu? Aku tahu. Xiao Zihai telah diberhentikan dari jabatannya untuk penyelidikan. Chen Zongcheng, hatiku penuh dengan rumput dan lumpur, dan aku mengatakannya secara langsung. Begini caramu melayani kami, Tuan Chen, tenanglah. Apa yang terjadi hari ini adalah karena Xiao Zihai menyinggung pelanggan terhormat lainnya. Kita harus melaksanakan permintaan pelanggan itu. Pelanggan yang berharga, bukankah begitu, Anda? Kalau begitu segera lepaskan Xiao Zihai. Maaf, Tuan Chen, Anda tidak semulia pria itu, dan Xiao Zihai menyinggung pria itu dan harus dihukum. Saya harap Anda bisa mengerti. Kata-kata Chen Zongcheng yang sudah mencapai tenggorokannya tertelan keras dan dia hampir mati lemas. Apa saja derajat kebangsawanan yang berbeda-beda. Saya adalah nasabah kartu hitam bank Anda. Mungkinkah Anda? Tuan Chen, apakah Anda punya yang lain? Suara manis penjual itu langsung menyela. Saya mencari manajer Anda. Acak, patah. Penjual itu langsung menutup telepon.
memikirkan betapa cemas dan gugupnya manajer itu ketika dia datang barusan. Aku diliputi amarah saat terakhir kali dia langsung melaksanakan permintaan Xiao Zihai, dan akhirnya menghela nafas lega. Xiao Zihai sangat bersemangat saat mendengar bunyi bip di telepon. Apakah ini layanan untuk pelanggan kartu hitam? Saat dia hendak menelepon lagi, Chen Qian menelepon lagi. Chen Zongcheng, yang sangat marah, menjadi sangat tertekan ketika dia berpikir bahwa apa yang baru saja dia katakan hanyalah panggilan telepon, dan sekarang dia ditampar wajahnya. Dia langsung menekan tombol untuk menyambung. Aku tidak peduli dengan urusan Xiao Zihai, kenapa kamu tidak menceraikannya? Xiao Jian tidak tahu dengan pria liar mana kamu punya anak. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dengan keras, tutup telepon. Di sisi lain, Chen Qian tidak terlalu terburu-buru. Dia hanya berpura-pura menangis. Dia mendengarkan musik dan mengoleskan cat kuku. Mendengar kata-kata Chen Zongcheng, dia langsung bingung. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia segera berdiri, mulai mengemasi barang-barangnya di rumah, dan segera mengambil kartu bank dan uangnya, membeli tiket pesawat dan melarikan diri. Chen Zongcheng benar, dia bahkan tidak tahu siapa putra Xiao Jian, jadi apa pedulinya dia. Berpikir bahwa mulai sekarang, saya akan memiliki uang di kartu saya, identitas saya akan bebas, dan hati saya akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terbatas. Xiao Zihai yang malang masih menolak dan menolak menjelaskan apapun. Dia tidak tahu bahwa penolakannya hanya memberi waktu bagi Chen Qian untuk melarikan diri. Di sisi ini, Chen Zongcheng lebih bertekad untuk membunuh Ji Fei. Ji Fei tidak mengambil hati saat ini dan baru saja memarkir mobil di depan sebuah restoran Perancis dan Barat. Li Ruoxi sedang duduk di dalam mobil, jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa seperti ada batu besar yang menekan dadanya. Ciuman pertamaku, bukankah seharusnya hilang seperti ini? Bab 168 mengejar permintaan maaf, istri, teriak Ji Fei sambil tersenyum. Ji Fei, aku belum mencium orang lain, Li Ruoxi berkata dengan gugup. Mata Ji Fei langsung melebar dan dia memandang Li Ruoxi seolah dia baru saja mendengar berita paling menarik di dunia. Sungguh mengejutkan, Li Ruoxi segera menyadari bahwa dia telah terpeleset, dan dengan cepat menutup mulutnya, menatap Ji Fei dan menggelengkan kepalanya. Aku. Ini juga ciuman pertamaku, Ji Fei berkata sambil tersenyum. Li Ruoxi langsung menundukkan kepalanya, wajahnya hampir memerah. Ini sangat memalukan. Saya memutuskan untuk membayangkan Anda sebagai anak perempuan berusia 8 tahun, maukah Anda membayangkan saya sebagai anak laki-laki berusia 8 tahun? Ji Fei menggoda sambil tersenyum, kepala Li Ruoxi berdengung, wajahnya semerah buah ceri matang, dan sepertinya akan menetes jika disentuh sedikit pun. Sayang, apakah wajahmu akan meneteskan air mata hari ini? Ah, kenapa tidak menetes lagi, haha. Ji Fei tersenyum dan melepaskan tangannya dari wajah Li Ruoxi. Ciumanku yang hilang telah hilang, Li Ruoxi tersipu dan berkata dengan marah. Kalau begitu biarkan aku memberimu ciuman pertamaku. Tidak, Li Ruoxi berteriak, membuka pintu dan keluar dari mobil. Ji Fei keluar dari mobil sambil tersenyum dan mengikuti Li Ruoxi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Li Ruoxi buru-buru masuk ke restoran Barat. Awalnya dia tidak mau datang ke restoran Barat, tapi sekarang dia hanya ingin mencari tempat dengan banyak orang. Keamanan, hasil ledakan, karena dia sedang terburu-buru, dia bertemu orang asing. Li Ruoxi ketakutan dan terbentur, dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Orang asing itu ingin mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang Li Ruoxi, tapi Ji Fei sudah menariknya ke dalam pelukannya. Ah, Li Ruoxi berteriak kaget dan merasa sangat lega saat dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Ji Fei. Melihat orang asing itu, maaf, pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa orang asing di depannya adalah seorang pemuda berusia 30-an, dengan rambut pirang dan mata biru, tinggi lebih dari 1,90 meter, dan senyuman di wajah persegi panjangnya, memberikan perasaan kepada orang-orang, angin musim semi. Matanya tertuju pada wajah cantik Li Ruoxi, dan dia bahkan menunjukkan ekspresi terkejut. Wanita sempurna, wanita cantik, sungguh sebuah anugerah dari Tuhan. Tuan Jack, apakah Anda baik-baik saja? Dua pengawal yang sama tingginya bergegas mendekat dan menatap Ji Fei dengan mata waspada. Jack menggeleng, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangannya ke Li Ruoxi, wanita cantik, bisakah kita saling mengenal, namaku Jack.
Li Ruoxi dipeluk Ji Fei, dan dia tidak tahu bagaimana harus menjawab sejenak. Ji Fei, suaminya. Ji Fei berdiri di depan Li Ruoxi. Jack jelas tidak menyangka Ji Fei menjadi suami Li Ruoxi. Apalagi saat melihat gaun Ji Fei, dia terlihat seperti seorang pelayan, bahkan tidak layak menjadi seorang pelayan. Namun, dia masih menatap Li Ruoxi dan berkata sambil tersenyum, "Wanita cantik, kamu tidak terluka, kan?" Li Ruoxi merasa Jack sangat sopan, jadi dia kembali tenang, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, maaf tadi." "Tidak apa-apa." Jack membuka pintu dan memberi isyarat agar Li Ruoxi masuk terlebih dahulu. Li Ruoxi memandang Ji Fei, yang memegang tangannya dan berjalan masuk dengan angkuh. Pengawal Jack berkata, "Tuan Jack, kami." Jack langsung mengangkat tangannya untuk menghentikannya, kemarahan muncul di matanya. Li Ruoxi merasa menyesal, dan menoleh ke belakang. Jack masih tersenyum dan melambai ke Li Ruoxi. Li Ruoxi tersenyum dan mengangguk, dan semuanya berakhir. Dia dan Ji Fei datang ke sudut restoran, dan saat mereka duduk, pelayan membawakan menu dan menyerahkannya kepada Ji Fei. Ji Fei menyerahkannya langsung kepada Li Ruoxi. "Sayang, aku buta huruf." Wajah Li Ruoxi memerah dan dia menginjak Ji Fei dengan keras. Dia diam-diam menyalahkannya, "Kamu buta huruf dan tidak akan ada yang tahu jika kamu tidak memberitahuku. Apakah kamu harus memberitahuku?" Saya mengambil menu dan langsung tercengang. Semuanya dalam bahasa Prancis dan saya tidak mengenali satupun. Yang paling menyebalkan adalah tidak ada gambar di sana. Dia bahkan tidak tahu apa yang tertulis di sana. Melihat menunya, saya sangat tertekan. Saya merasa seperti orang yang buta huruf saat ini. Ketika pelayan melihat keterlambatan Li Ruoxi dalam memesan, matanya menunjukkan arogansi, dan dia mulai mendesaknya dalam bahasa Prancis. Meskipun Li Ruoxi tidak mengerti, dia tahu bahwa pihak lain tidak puas. Tepat ketika dia hendak mengambil keputusan dan memesan, Ji Fei memegang tangannya, mengambil menu, berkata dalam bahasa Prancis dengan fasih, dan kemudian mengumumkan nama hidangannya satu persatu. Pelayan yang awalnya arogan itu begitu terkejut hingga dia lupa memesannya. Akhirnya dia bertanya dalam bahasa Mandarin panjang, "Pak, apakah Anda pernah tinggal di Paris?" Ji Fei mengucapkan serangkaian kata dalam bahasa Prancis lagi. "Pernahkah Anda tinggal di Prancis Selatan? Bukan, di Barat Prancis." Pelayan itu semakin penasaran dan memujanya. Ji Fei mengetuk menu dengan tangannya lalu mengabaikannya. Dia telah tinggal di seluruh dunia dan berbicara dalam setiap bahasa. Meremehkan Li Ruoxi hanya mencari tamparan di wajahnya. Ketika pelayan mengambil menu dan pergi, dia jelas menjadi sangat menghormati Li Ruoxi dan Ji Fei. Mata indah Li Ruoxi membelalak dan dia menatap Ji Fei seolah sedang melihat monster. 3 karakter klasik cukup mengejutkan terakhir kali, tapi saya tidak menyangka bisa begitu mahir berbahasa Prancis saat ini. "Sayang, apakah ada bunga di wajahku?" Li Ruoxi menggelengkan kepalanya. "Tidak." "Kalau begitu aku tahu kamu ingin menciumku, kan?" Ji Fei tersenyum dan meregangkan wajahnya, membenci. "Haha." Ji Fei tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Jack datang dengan pengawalnya. "Wanita cantik, bolehkah aku melamarmu?" "Maaf, istriku tidak minum." Ji Fei telah melihat bahwa Jack mempunyai pemikiran tentang Li Ruoxi. Li Ruoxi mengangguk pada Ji Fei, merasakan perasaan manis dilindungi di dalam hatinya. Jack sangat tidak puas dengan Ji Fei sekarang, dan sekarang dia mengganggu situasi lagi, menunjukkan ketidaksenangannya. Seorang pengawal di sebelahnya maju ke depan dan berkata, "Nyonya, Anda baru saja bertemu dengan Tuan Jack kami. Minumlah segelas anggur dan minta maaf, atau cium Tuan Jack kami." Li Ruoxi mengerutkan kening. Dia bahkan tidak memberi ciuman pada Ji Fei ketika dia kalah taruhan padanya. Wajahnya menjadi gelap. "Maaf, aku baru saja minta maaf." Jack jelas tidak menyangka Li Ruoxi akan menolak secara langsung, dan wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. "Cantik, ku dengar kerajaan nagamu adalah negara etiket. Inikah yang kamu sebut etiket?" Jack bertanya dengan kaku. "Etiket juga untuk sebagian orang, bukan untuk beberapa bajingan." "Nak, kamu sedang mencari kematian," teriak pengawal Jack dan melangkah maju. Pada saat ini, 2 orang dari kerajaan naga bergegas mendekat. Salah satunya berusia 40-an, dengan wajah berkarakter Cina, penampilan yang agung, dan wajah yang tenang dan tenang sekretaris. "Tuan Jack, apakah Anda di sini, Kepala Zhao? Anda datang tepat waktu. Saya baru saja dipukul oleh seseorang di depan pintu." Orang lain itu sangat kasar.
Jack mundur selangkah, seringai di wajahnya. Ketua Zhao, Ji Fei dan Li Ruoxi mendongak pada saat yang sama, dan Li Ruoxi langsung menyadari bahwa itu memang kepala Zhao dari kota Ninghai. Wali kota Zhao tidak berkata apa-apa, dan senyuman yang baru saja terbentuk di wajahnya menghilang seketika. Bab 169. Kalian berdua berkumpul. Ketika Li Ruoxi melihat perubahan ekspresi wali kota Zhao, hatinya menegang. Mungkinkah dia mempersulit dirinya sendiri? Tapi kalau dipikir-pikir, aku sama sekali tidak bersikap tidak sopan, hanya orang lain yang sengaja mempersulitku. Melihat Ji Fei, dia duduk di sana dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Jack sangat gembira saat melihat perubahan ekspresi wali kota Zhao. Dia menduga dia pasti akan berbicara mewakilinya saat berikutnya. Dia memandang Li Ruoxi dan berkata, "Nyonya, karena Anda menolak untuk meminta maaf, Anda bisa minum 3 gelas anggur atau cium aku untuk meminta maaf." Kondisinya mulai meningkat, wajah Li Ruoxi menjadi pucat dan dia menatap kepala Zhao. Semua pengunjung di seluruh restoran barat memandang ke arah Zhao Shishu. Wajah wali kota Zhao menjadi semakin jelek. Ekspresi Jack dan pengawalnya bahkan lebih gembira, dan mereka sudah menunggu wali kota Zhao mengom pada Li Ruoxi dan yang lainnya. Namun, Tuan Jack, ini adalah kerajaan naga abad ke-21. Mendesis, singkatnya, semua orang terkejut, Jack juga tercengang. Kemudian tersenyum ringan. Ketua Zhao, apa maksudmu dengan ini? Maksudku sangat sederhana. Dia hanya meminta maaf padamu. Jika kamu memaksanya minum atau berciuman seperti ini, permintaan maaf ini tidak diperbolehkan. Ketika dia baru saja berjalan, dia mendengar Li Ruoxi meminta maaf. Ledakan, kata-kata wali kota Zhao seperti bom, meledak di telinga semua orang, dan Li Ruoxi menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Bahkan ekspresi Ji Fei pun berubah. Dia awalnya mengira wali kota Zhao akan membantunya berbicara, dan bahkan bersiap untuk menyerangnya. Tanpa diduga, pihak lain akan begitu jujur, yang membuat kesannya terhadap wali kota Zhao meroket. Hahaha, Jack tertawa terbahak-bahak. Kepala Zhao, apakah Anda yakin apa yang baru saja Anda katakan itu serius? Oke, wali kota Zhao menegakkan punggungnya. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan berinvestasi padamu? Wali kota Zhao langsung menggelengkan kepalanya. Anda tidak perlu berinvestasi, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan penduduk kota Ninghai dihina. Oke, kata yang bagus, bagus sekali. Wali kota Zhao. Kami mendukung wali kota Zhao dan tidak mengizinkan orang asing mendominasi kota Ninghai kami. Keluar dari sini. Orang-orang Longguo yang sedang makan di restoran bertepuk tangan. Li Ruoxi sangat bersemangat, Ji Fei sangat terkesan dengan wali kota Li di depannya. Ekspresi Jack berubah lagi dan lagi, merasa tertekan seperti ditampar keras di wajahnya. Akhirnya, dia mencibir 2 kali dan berkata, "Kerajaan naga di abad ke-21, itu bukan pengecut, kan? Kamu pengecut, bunuh orang asing ini." Orang-orang Longguo di restoran itu sangat marah. Ekspresi wali kota Zhao juga berubah drastis. "Tuan Jack, mohon hargai diri Anda sendiri, jika tidak, saya tidak keberatan melaporkan perilaku Anda ke kedutaan." Kepala Zhao, saya harap Anda dapat membuktikan bahwa kerajaan naga abad ke-21 Anda bukanlah seorang pengecut. Jemba, lihat siapa di sini yang bukan pengecut. Setelah Jack selesai berbicara, dia mundur selangkah. Pengawal yang baru saja memaksa Li Ruoxi untuk minum berdiri dan melihat ke sekeliling kerumunan. Matanya setajam elang, dan semua orang tanpa sadar menghindar. Adegan itu sunyi. Kepala Zhao, bukankah kamu bilang kamu bukan pengecut? Kalau begitu biarkan kalian dari kerajaan naga berdiri dan membuktikannya kepada kami. Wajah Jack dipenuhi dengan kebanggaan. Wajah wali kota Zhao sama gelapnya dengan awan gelap di suatu hari di bulan Juni. "Xiao Cui, keluarlah dan panggil supirnya dan minta dia membuktikannya pada Tuan Jack." Wajah sekretaris Xiao Cui juga penuh amarah, dan dia segera berbalik dan berlari keluar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang pria jangkung berotot dengan tinggi lebih dari 1,80 meter masuk dan berdiri di samping wali kota Zhao. "Zhao Jie, buktikan pada Tuan Jack bahwa kita bukan pengecut." Ya, Zhao Jie baru saja mendengar apa yang dikatakan sekretarisnya Xiao Cui, dengan kemarahan di matanya. Tangannya mengepal, dan persendiannya mengeluarkan suara berderak, yang sangat mengesankan. "Bagus sekali, biarkan dia melihat betapa kuatnya kungfu kerajaan naga kita. Saya ingin merekamnya dengan ponsel saya, sehingga semua orang di kerajaan naga dapat melihat kebanggaan rakyat Ninghai kami."
Zhao Jie memukulinya sampai mati, beri Ning Hai kesempatan untuk berbicara. Orang-orang dari kerajaan naga berteriak di tempat kejadian. Zhao Jie mengepalkan tangannya lebih erat, dia tidak boleh merasa malu. Ledakan, sebelum Zhao Jie sempat memukul, Jemba tiba-tiba menyerang. Zhao Jie ingin mengangkat tangannya untuk menahan pukulannya, tapi itu masih terlambat satu langkah. Berdebar, tubuhnya roboh seperti tembok, terdengar suara gemuruh. Terdengar suara meja, gelas, dan piring pecah. Melihat lagi, Zhao Jie jatuh ke tanah tak sadarkan diri dengan darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ini semua orang di tempat kejadian terkejut. Ekspresi wali kota Zhao berubah drastis. Zhao Jie adalah pengawal yang ditugaskan kepadanya oleh keluarganya. Dia juga anggota elit keluarga Zhao. Master seperti itu benar-benar tersingkir dengan satu pukulan. Sulit dipercaya, hanya Ji Fei yang tenang. Saat Zhao Jie masuk, dia tahu bahwa Zhao Jie bukanlah tandingannya. Bang! Bang! Jack bertepuk tangan di sampingnya. Ini benar-benar bukan kerajaan naga di abad ke-21. Itu pengecut yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Haha. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan. Sangat arogan, Jemba melambai kepada semua orang. Siapa kamu? Siapa yang datang? Suasana tenang di bawah. Orang yang hanya ingin mengambil video tersebut segera mengambil kembali ponselnya dan menghapus video tersebut. Semua orang memandang pemimpin kota Zhao. Wajah wali kota Zhao juga sama pucatnya. Tuan Jack, saya ingat apa yang terjadi hari ini. Kepala Zhao, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan membiarkan penduduk kota Ninghai dihina? Jack dengan sengaja terprovokasi. Ya, wali kota Zhao masih bangga dan menakjubkan. Jemba menoleh ke arah Li Ruoxi. Kamu, pergi dan cium Tuan Jack kita sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah pergi. Jemba, kamu salah. Ini bukan tentang berciuman sekarang. Dia harus tinggal bersama Tuan Jack kita selama 3 hari. Haha. Setelah pengawal lainnya selesai berbicara, dia tertawa. Wajah cantik Li Ruoxi menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajah wali kota Zhao menjadi semakin muram. Jack, selama saya di sini, saya tidak akan pernah membiarkan ini. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu berteriak lagi, aku akan menghajarmu juga. Jemba hendak melangkah maju. Ayo, kalian berdua pengawal datang dan pukul aku bersama-sama. Suara Ji Fei seolah menembus kabut dan mencapai telinga semua orang. Semua orang memandang Ji Fei. Tingginya kurang dari 1,8 meter dan bertubuh kurus. Jemba bisa mengalahkannya sendirian. Bahkan Zhao Jie yang baru saja dikalahkan bisa mengalahkan Ji Fei. Bukankah ini mencari kematian? Anak muda, kami memahami kamu melindungi istrimu. Tetapi kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Benar, kamu bisa melawan mereka satu persatu, tapi kamu tidak bisa melawan 2 orang sekaligus. Mereka sangat kuat. Lihatlah Zhao Jie, dia terlihat seperti pria dengan jangkauan luar biasa, tapi dia dijatuhkan dengan satu pukulan. Suara nasihat orang-orang terdengar satu demi satu. Kalian berdua bersatu. Jika kalian bisa memaksaku untuk berdiri, kalian akan menang. Bab 170 ciuman pertama benar-benar diberikan dahi. Setiap orang, yang awalnya penuh perhatian, sekarang mendengar kata-kata ini, dan hati mereka dipenuhi dengan api yang tidak diketahui. Wali kota Zhao melirik Ji Fei dan menggelengkan kepalanya. Pemuda ini sangat mampu menyombongkan diri. Anda tahu, ketika keluarga Zhao melatih Zhao Jie, mereka mengirimnya ke tentara untuk pelatihan khusus, dan kemudian kembali untuk menjadi pengawalnya setelah tes misi mendekati kematian lawan-lawan dalam satu putaran. Ji Fei, bagaimana ini bisa terjadi pada orang biasa? Anak muda, kamu sangat berani. Apakah aku harus menangani masalah ini? Bisakah kamu menemukan orang bodoh yang lebih kuat dari ini? Ji Fei dengan santai menunjuk ke arah Zhao Jie, yang jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Wali kota Zhao langsung terdiam mendengar kata-kata Ji Fei. Li Ruoxi segera menarik Ji Fei dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Dia masih sangat menghormati rasa keadilan yang ditunjukkan wali kota Zhao. Jemba memandang Ji Fei sambil mencibir. Anak muda, karena kamu hebat sekali, ayo pelajari kungfu kerajaan nagamu. Membual kungfu, pengawal lainnya tertawa dan berkata. Jack memandang Li Ruoxi dan berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Wanita cantik, sebenarnya aku tidak ingin mempermalukanmu. Suamimulah yang benar-benar konyol dan melebih-lebihkan kemampuannya. Haha, mereka bertiga tertawa bersamaan.
Jemba dan pengawal lainnya sudah mengepalkan tangan dan meninju pelipis Ji-Fei dari arah kiri dan kanan. Tubuh mereka berdua memiliki berat sekitar 300 kg, dan pukulan ini memiliki berat setidaknya 7 atau 800 kg. Sekarang pukul dengan seluruh kekuatanmu, dan pukul pelipisnya, itu pasti membunuh. Ah, hati-hati, meskipun semua orang di tempat kejadian sangat muak dan bahkan marah atas bualan Ji-Fei, mereka tetap buru-buru berteriak untuk memperingatkannya ketika mereka melihat bahwa dia dalam bahaya. Li Ruoxi hendak berdiri, duduklah dengan tenang. Ji-Fei berteriak, tapi Li Ruoxi terlalu takut untuk bergerak. Tinju Jemba dan pengawal lainnya berjarak kurang dari 10 cm dari pelipis Ji-Fei, dan nafas dingin bahkan bisa terasa di kulitnya. Namun Ji-Fei tetap tenang, dan tiba-tiba tangan kiri dan kanannya membentuk telapak tangan dan mengepal. Melihat penampilan Ji-Fei yang santai, Jemba dan pengawal lainnya mencibir di sudut mulut mereka. Seorang pria yang melebih-lebihkan kemampuannya. Bang-bang, Ji-Fei memegang tinju mereka di tangannya. Tinju mereka sepertinya membentur dinding dan mereka tidak bisa lagi bergerak maju. Apakah kamu wanita? Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan. Apakah ini menyombongkan diri? Ji-Fei duduk tak bergerak di kursi dengan nada menggoda. Kedua pria itu terus mengerahkan kekuatan. Namun, klik, tangan Ji-Fei tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ah, kedua lelaki itu, Jemba, berteriak dengan suara patah tulang yang tajam. Tinju di tangan Ji-Fei telah berubah menjadi roti daging, dan darah mengalir dari sela-sela jari-jarinya. Ingat, saya dari kerajaan naga, klik, Ji-Fei mengerahkan kekuatan dengan tangannya, dan suara robekan tubuhnya terdengar lagi. Puff, darah langsung menyembur ke seluruh langit. Lengan kanan kedua orang itu dicabut dari bahunya oleh Ji-Fei. Ah, kedua pria itu berteriak seperti menyembelih babi. Itu hanya satu suara, dan sebelum jeritan terdengar suara dentuman tubuh yang jatuh ke tanah, dan dia pingsan di tempat. Ji-Fei duduk di tempatnya, tidak bergerak, adegan itu sunyi. Semua orang tercengang, aku bahkan tidak tahu kapan air liurku keluar. Melihat Ji-Fei, saya pikir saya sedang melihat hantu, dan rasanya lebih seperti sedang syuting film. Matanya tertuju pada wajah Zhao Jie yang tidak sadarkan diri, apakah ini bohong? Tapi dia dengan cepat menyangkalnya karena patah. Ji-Fei sudah berdiri, dan mulutnya jatuh ke wajah Jack. Engah, Jack memuntahkan seteguk darah. Siapapun yang menghina istriku, kamulah teladannya. Patah, Ji-Fei menamparnya lagi, ini adalah tanah kerajaan naga. Patah, Ji-Fei menamparnya lagi, ingat, penduduk kerajaan naga tidak boleh dihina. Patah, ingat, tulang punggung kita, orang-orang kerajaan naga, tidak bisa ditekuk di bawah tekanan. Engah, Jack memuntahkan seteguk darah, adegan itu menjadi sunyi, dan kemudian. Bagus sekali, kata yang bagus, penduduk kerajaan naga tidak boleh dipermalukan, dan negeri naga tidak boleh dipermalukan. Tulang punggung kami, orang-orang negeri naga, tidak bisa dibengkokkan. Mata orang-orang Longguo di tempat kejadian bersinar dan darah mereka mendidih. Jack sedang tergeletak di tanah dan ingin bangun. Mendengar teriakan itu, tiba-tiba dia merasa pusing dan langsung pingsan. Meskipun kepala kota Zhao merasa sedikit kejam dan berdarah, dia juga sangat terbebas dari kebencian dan amarahnya. Xiao Cui, segera hubungi dokter, sekretaris segera melaksanakannya. Wali kota Zhao menghampiri Ji-Fei dan mengulurkan tangannya. Anak muda, bagus sekali. Saya lebih mengagumi wali kota Zhao, Anda adalah pejabat yang baik. Ji-Fei bertindak sangat tenang dan bahkan lebih tenang. Wali kota Zhao terkejut beberapa saat, dan kemudian wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Anda adalah pejabat yang baik. Meskipun 5 kata ini jelas, penilaian terhadap dirinya sendiri adalah penegasan terbesar, dan dia bahkan sama bahagianya dipuji oleh gurunya ketika dia masih kecil. Kepala Zhao adalah pejabat yang baik, teriakan itu langsung bergema. Wali kota Zhao menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Menjadi pejabat untuk rakyat, saya akan selalu mengingatnya di hati saya. Bagus sekali, Ketua Zhao, tepuk tangan menjadi semakin antusias. Wali kota Zhao menyatukan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu berbalik dan pergi. Ji-Fei, seorang pemuda, dia ingat, karena bagus sekali. Orang-orang di restoran bergegas untuk mengambil foto bersama Ji-Fei. Di mata mereka, Ji-Fei tampak seperti inkarnasi Bruce Lee. Memikirkan kembali saat Ji-Fei berkata bahwa jika dua orang bersatu dan mereka dipaksa untuk berdiri, mereka akan kalah,
Dia pikir itu hanya membual, tapi sekarang dia memujanya. Li Ruoxi juga memiliki ekspresi bersemangat, wajahnya yang cantik memerah. Meskipun baru saja berdarah, integritas yang ditunjukkan Ji Fei jelas jantan. Sangat tertarik, seseorang di restoran itu tiba-tiba berkata, "Cium aku." Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Tiba-tiba seluruh restoran dipenuhi dengan teriakan, "Cium aku." Li Ruoxi sangat malu hingga dia ingin merangkak ke celah di tanah, dan wajahnya menjadi sangat merah. "Semuanya, tolong berhenti membuat keributan. Istriku berkulit sangat tipis sehingga dia diam-diam menciumku ketika dia pulang dan menutup pintu." Ji Fei tersenyum dan datang untuk menyelamatkan. Haha, hal itu menimbulkan ledakan tawa. Li Ruoxi tergerak di dalam hatinya. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, dan dia tiba-tiba berdiri. "Bo," dia benar-benar mencium kening Ji Fei. Ji Fei tertegun di tempat, dan kemudian matanya menjadi basah. Ini adalah ciuman pertama Li Ruoxi, dan dia benar-benar memberikannya padanya. Dia sepertinya melihat Li Ruoxi yang memeluknya dan menangis. "Bagus, Bang Bang," ada tepuk tangan meriah dalam sekejap. Meskipun wajah Li Ruoxi memerah dan jantungnya berdebar kencang, dia tetap merasa sangat bahagia. Menurutnya Ji Fei adalah yang paling tampan saat ini. Tentu dia juga sangat berharap Ji Fei ini adalah anak laki-laki berusia 8 tahun saat itu. Restoran dibersihkan dan makanan disajikan dengan cepat. Li Ruoxi dan Ji Fei menyantap makanan barat dengan santai. Meski kedua orang itu tidak banyak bicara, cinta di mata mereka terus meningkat. Terutama Ji Fei, dia selalu merasakan bekas basah yang ditinggalkan Li Ruoxi di keningnya. Setelah mereka berdua selesai makan, suasana hati Li Ruoxi sedang baik ketika mereka keluar. "Ji Fei, ada taman tepi laut di luar. Ayo jalan-jalan sebentar lalu berkendara kembali, oke?" Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Li Ruoxi sibuk dengan pekerjaan setiap hari, dan jarang memiliki waktu luang seperti itu. Kedua orang itu mulai berjalan perlahan di sepanjang jalan tepi pantai. Awalnya keduanya menjaga jarak, namun kemudian Li Ruoxi berinisiatif memegang tangan Ji Fei. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa memegang tangan Ji Fei adalah hal yang paling praktis, paling aman dan paling membahagiakan. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tapi memegang erat tangan Li Ruoxi dengan punggung tangannya. "Pegang tanganmu dan jadilah tua bersama." Bukankah ini keinginan terbesarnya saat dia kembali, yang dulu terasa begitu jauh, kini terasa begitu dekat. Saya merasa sangat bahagia, dia rasanya seperti ada krisis yang tersembunyi di sekitarku, bersambung.